Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Harsono Yaputra. Saya merupakan mahasiswa program Magister Jurusan Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemaparan terkait salah satu topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi seringkali disalahpahami dan bahkan diabaikan dari sisi hukumnya, yaitu mengenai hibah dalam hukum pertanahan di Indonesia. Kalau kita mendengar kata hibah, yang terlintas biasanya adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang mencerminkan keikhlasan. Seseorang memberikan tanah kepada anaknya, orang tua memberikan aset kepada keluarganya, atau bahkan seseorang memberikan tanah kepada pihak lain tanpa mengharapkan adanya imbalan. Namun, dalam perspektif hukum, hibah tidak sesederhana itu. Hibah bukan hanya soal memberi, tetapi juga soal bagaimana pemberian itu diakui oleh hukum. Bagaimana ia dicatat, bagaimana ia dibuktikan, dan yang paling penting, bagaimana ia dipertahankan ketika muncul sengketa. Karena dalam praktiknya, justru banyak konflik keluarga berawal dari hibah. Karena hibah tersebut tidak dilakukan dengan benar. Tidak jarang, niat baik berubah menjadi sengketa. Hubungan keluarga berubah menjadi perkara di pengadilan. Dan tanah yang seharusnya menjadi berkah justru menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, melalui vlog ini, saya tidak hanya akan menjelaskan hibah secara normatif, tetapi juga secara analitis, kritis, dan kontekstual. Kita akan melihat hibah tidak hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Untuk memahami hibah secara utuh, kita tidak bisa hanya membaca pasal. Kita harus melihat terlebih dahulu mengapa hibah itu ada dan apa makna sebenarnya dalam masyarakat. Dalam hukum perdata klasik, hibah merupakan manifestasi dari kebebasan individu. Seseorang bebas menentukan kepada siapa ia akan memberikan hartanya. Namun, ketika kita masuk ke dalam konteks hukum pertanahan Indonesia, konsep ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip dasar agraria, bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Artinya apa? Artinya tanah tidak boleh hanya dilihat sebagai milik pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Disinilah hibah menjadi menarik, karena ia berada di dua kutub. Di satu sisi, hibah adalah ekspresi kebebasan individu. Tetapi di sisi lain, hibah juga berdampak pada distribusi sumber daya yang memiliki implikasi sosial yang besar. Dengan kata lain, hibah bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga tindakan sosial. Dalam praktik masyarakat Indonesia,
Hibah sering digunakan sebagai alat untuk mengatur pembagian harta sebelum meninggal, menghindari konflik warisan, atau bahkan sebagai bentuk preferensi terhadap anak tertentu. Namun disinilah problem mulai muncul. Karena ketika hibah dilakukan tanpa transparansi, tanpa keadilan, atau tanpa proses hukum yang benar, maka hibah justru menjadi sumber konflik baru. Secara normatif, hibah diatur dalam KUH Perdata, di mana KUH Perdata memberikan definisi bahwa hibah adalah suatu perjanjian, di mana seseorang pada waktu hidupnya memberikan sesuatu secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Kalau kita analisis secara lebih mendalam, definisi ini mengandung beberapa elemen penting. Pertama, hibah harus dilakukan saat pemberi masih hidup. Hal inilah yang memberikan fundamental yang sangat penting dan berbeda dengan apa yang disebut dengan warisan. Yang kedua adalah hibah bersifat cuma-cuma, tidak ada imbalan apapun. Yang ketiga, hibah pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali. Nah, perlu diingat bahwa hal ini penting karena banyak orang mengira hibah itu bisa diubah sesuka hati, padahal tidak demikian. Ketika kita masuk ke dalam konteks pertanahan, definisi ini mengalami perluasan karena tanah bukan sekedar benda, tetapi objek yang tunduk pada sistem administrasi negara. Sehingga hibah tanah tidak hanya berhenti pada kesepakatan para pihak, tetapi harus diikuti dengan proses formal. Proses formal seperti apa sih yang kita maksud di sini? Yaitu proses formal melalui akta, PPAT, dan pendaftaran tanah. Tanpa itu, hibah hanya menjadi perjanjian biasa yang lemah dalam pembuktian. Dalam hukum, validitas adalah segalanya. Secara hibah bisa terlihat sah secara sosial, tetapi belum tentu sah secara hukum. Secara umum, hibah harus memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, dalam praktik pertanahan, ada satu hal yang tidak bisa ditawar, yaitu hibah harus dilakukan melalui PPAT apabila dalam hal ini adalah hibah tanah. Ini bukan formalitas, ini adalah syarat konstitutif. Artinya, tanpa itu, peralihan hak tidak diakui secara penuh. Selain itu, tanah yang dihibahkan harus jelas statusnya, tidak ada sengketa, dan tidak sedang dijaminkan. Dan yang sering diabaikan adalah aspek persetujuan pasangan. Dalam hal
hukum perkawinan, harta bersama tidak bisa dialihkan sepihak. Jika ini dilanggar, hibah bisa dibatalkan. Ketika kita berbicara tentang hibah tanah, kita tidak bisa mengabaikan aspek administrasi. Karena pada akhirnya kepastian hukum terletak pada pencatatan. Proses hibah dimulai dari niat, tetapi harus diakhiri dengan pendaftaran. Tanpa pendaftaran, tidak ada kepastian. Dan tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsinya. Dalam praktik, banyak orang berhenti di tahap kesepakatan. Padahal justru hal tersebut adalah tahap yang paling penting. Selain itu, kita jangan lupakan adalah pengesahan oleh negara. Karena dalam kesepakatan itu harus ada hal-hal yang disepakati, selain itu harus ada pengesahan oleh negara. Sekarang kita masuk ke dalam salah satu isu yang paling krusial, yaitu hubungan antara hibah dan warisan. Dalam teori, keduanya berbeda, tetapi dalam praktik sering bertabrakan. Misalnya, orang tua menghibahkan tanah kepada salah satu anak tanpa sepengetahuan anak lain. Ketika orang tua meninggal, anak lain tersebut merasa dirugikan. Nah, dari sinilah hukum tersebut diuji. Apakah hibah harus dihormati atau harus disesuaikan dengan keadilan waris? Dalam beberapa kasus, pengadilan mempertimbangkan konsep keadilan, sehingga hibah bisa dipersoalkan, terutama jika melanggar hak mutlak ahli waris. Secara kritis, hibah memperlihatkan ketegangan antara dua hal, yaitu antara terjadinya hibah dan terjadinya warisan dari anak kepada orang tua. Kepastian hukum dan keadilan sosial di sini sangat dipertanyakan. Dalam hal ini, hukum ingin kepastian bahwa apa yang sudah dihibahkan tidak bisa diganggu. Namun masyarakat menuntut keadilan. Disinilah sering muncul dilema. Apakah hukum tersebut harus kaku? Ataukah hukum harus fleksibel? Dalam hal ini, hukum harus melihat terhadap tatanan sosial di masyarakat. Karena pasti di masyarakat sangat banyak bentrok antara hukum dan hukum sosial yang ada di masyarakat. Pertanyaan ini tentulah tidak mudah dijawab, karena kasus ini bukan hanya terjadi sekali dua kali dan sudah terjadi dalam beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun yang lalu masalah ini sudah muncul. Nah, sebagai penutup, hibah dalam hukum pertanahan adalah fenomena yang kompleks. Ia tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga dengan relasi manusia. Jika dilakukan dengan benar, hibah memberikan kepastian. Namun, jika tidak, hibah tersebut pasti akan menimbulkan konflik, baik bagi diri sendiri dan orang lain, ataupun konflik bahkan sesama keluarga, bahkan adik dan kakak dapat bertengkar hanya terkait masalah hibah itu sendiri. Konflik yang terjadi dalam keluarga sendiri itu sering kali terjadi. Oleh karena itu, hal ini adalah sangat penting
untuk diperhatikan. Demikian vlog saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.